Demikian susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Teacher Aprilia Handayani. Waktu dan tempat kami persilahkan, dan untuk para hadirin dipersilahkan untuk pergi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di siang hari Jumat ini menyambut baik teman-teman kita yang hari ini ada 2 orang calon guru penggerak dari Sekolah Al-Azwari Haura akan mengibaskan atau menginseminasikan apa yang sudah didapatkan selama beberapa waktu mengikuti kegiatan di CGP. Mudah-mudahan apa yang diibaskan dan diberikan hari ini bisa memberikan masukan untuk menambah kompetensi kita sebagai guru. Dan insya Allah tema yang diangkat hari ini tentang budaya positif ini berkaitan dan relevan dengan apa yang sedang kita lakukan dalam membangun karakter siswa. Itu saja, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, kita semua bisa mengikutinya dengan baik, dan calon guru penggerak dari Sekolah Al-Azwari Haura juga bisa diberikan kelancaran sampai menyelesaikan, sampai menjadi seorang guru penggerak yang memberikan atau menggerakkan teman-teman dan satuannya di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Teacher Eli Jonta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan kepada Teacher Nurmala Dewi sebagai narasumber yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat? Semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Teacher Eka selaku Kepala Sekolah SD Al-Azwari Haura. Sebelum kegiatan ini kita mulai, sebelum materinya kita mulai, saya ada games terlebih dahulu. Nah, ini games yang mudah kok Bapak Ibu. Hanya ada 3 instruksi. Yang pertama adalah botak. Jadi ketika saya sebutkan kata botak, berarti Bapak Ibu pegang kepala. Nah, kebetulan hari ini kita berbatik ria. Jadi kalau kata saya batik, berarti pegang bajunya. Nah, dan yang terakhir kalau kata saya batuk, berarti tangannya tutup mulutnya. Ya, oke, siap. Botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, 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 botak, batik, batuk. Nah, oke, baik. Terima kasih teman-teman batuk. Oke, teman-teman di sini
Saya Teacher Nurmala Dewi dan bersama partner saya Teacher Suwartini. Di sini bukan kami ingin menggurui Bapak Ibu ya, tapi memang kita ingin menyampaikan, kita ingin menyebarkan nih apa yang kami pelajari di pendidikan calon guru penggerak, dan insya Allah materi ini kalau menurut kami itu benar-benar ngena gitu ya, jadi kalau sebuah busur panah itu pokoknya tepat sasaran gitu. Jadi ini sangat dan harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Oke, baik, berikutnya nih ini. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Seperti apa impian peserta didik yang kita harapkan di masa depan? Coba saya kasih waktu 1 menit terlebih dahulu untuk berpikir. Seperti apa sih impian peserta didik yang kita harapkan di masa depan? Akan saya bagikan sticky note. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di sticky note-nya dan nanti akan kita tempel bersama di whiteboard depan. Tempel di papan tulis. Seperti apa ya impian peserta didik yang kita harapkan di masa depan? Oke, sembari teman-teman yang lain, mungkin saya ingin bacakan beberapa tulisan teman-teman di sini. Seperti apa sih murid impian kakak, impian teacher semua di masa depan? Di sini memiliki kecerdasan intelektual, berakhlak mulia, dan memiliki rasa empati. Oke, mampu menggunakan teknologi digital dengan bijak. Peserta didik yang berakhlak baik, yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, memiliki akhlak yang baik sepanjang masa tidak di sekolah. Semoga menjadi anak yang memiliki jiwa leadership, menghilangkan bullying yang terjadi, menjadi anak yang kreatif dan inovatif serta peduli, memiliki sifat welas asih, kreatif dan inovatif, pemimpin dunia yang akan membawa perubahan, kebaikan, kedamaian dan kesejahteraan. Oke, Masya Allah. Di sini apa yang teman-teman tuliskan itu berkaitan sekali dengan apa yang akan kita sampaikan bersama pada hari ini, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Mungkin di sekolah kita ini sudah tidak asing ya teman-teman ya, kita sudah mengenal tentang budaya positif, bahkan dalam pelaksanaan pembelajaran pun kita sudah menerapkan budaya positif. Sebelumnya, saya ingin mengulas kembali tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan murid itu adalah sebagai benih, sebagai benihnya. Lalu sekolah itu sebagai apa ya teman-teman ya? Sekolah sebagai ladangnya, lahannya. Lalu kita sebagai pendidik ini sebagai apanya? Sebagai petaninya. Jadi kita sebagai petani, seperti apa nih si anak kita nih tadi yang sebagai benih tadi akan dijadikan apakah tanaman yang subur, apakah tanaman akan menghasilkan buah yang lebat dan sebagainya. Kembali lagi perlakuan seperti apa yang kita berikan kepada benih tersebut. Artinya antara lahan kita sekolah dan petani, kita sebagai guru ini penting sekali memberikan perlakuan yang baik kepada peserta didik kita. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif. Mungkin ada teman-teman boleh budaya positif itu apa sih teman-teman? Budaya positif. Iya, Teacher Ellen, boleh. Budaya positif, siswa itu sudah menjadi kebiasaan dia untuk berbuat baik dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Luar biasa, terima kasih Teacher Ellen. Ya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif pada si murid itu sendiri.
Lalu bagaimana sih teacher gitu ya untuk membangun budaya positif itu sendiri gitu ya? Di sini seperti tadi relate juga dengan pernyataan atau filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Artinya kalau di sekolah kita, kalau di pendidikan berarti lingkungan yang positif itu salah satunya adalah sekolah. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ada 6 kata kunci teman-teman yang akan kita bahas berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk kata kunci yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba teman-teman ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang muncul di benak teman-teman nih? Ketika mendengar kata disiplin, ya boleh dicari. Menurut Teacher Sri, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terpikirkan? Yang terpikirkan taat peraturan, mengikuti dengan tertib, hadir tepat waktu. Baik, terima kasih Teacher Sri. Taat peraturan, taat tata tertib ya teman-teman ya. Baik Teacher ini. Coba kita buka lagi, disiplin itu apa? Nah, ini berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Lalu disiplin diri ini membuat orang akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi yang mungkin menjadi miskonsepsi kita juga gitu kan, kalau ngomongin disiplin itu ya pastinya harus tunduk, patuh atas aturan. Nah, berarti anakku sudah disiplin. Apa yang berlaku di lingkungan sekolah, dia sudah taat, ya sudah disiplin. Jadi mungkin itu yang terkadang masih kita pahami gitu. Berikutnya aja. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan disiplin murid yang merdeka, untuk menciptakan disiplin yang natural gitu ya teman-teman ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar. Jadi artinya motivasi itu bisa muncul dari dalam diri kita ataupun dari luar. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika anak ini muncul kedisiplinan di dalam dirinya, kita sebagai guru juga bisa memberikan motivasi dari luar untuk kedisiplinan. Berbicara tentang disiplin, ada berkaitan dengan disiplin positif. Karena kalau disiplin saja itu tadi berkaitan dengan taat peraturan, gitu ya. Pastinya yang positif ini seperti apa teman-teman, gitu ya. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak ini disiplin bukan hanya karena aku takut sama teacher, jadi aku harus disiplin gitu. Tapi ada kok kebajikan-kebajikannya yang harus dimulainya dari mana supaya disiplinnya ini ke arah disiplin yang positif gitu. Nah, sebelumnya ada kata-kata kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Artinya nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak terbatas akan bahasa, agama, ataupun suku saja, tapi ini universal untuk semua lapisan begitu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Artinya ketika si anak ini sudah yakin nih dengan nilai-nilai kebaikan, nilai kebajikan tadi, maka akan secara natural si motivasi itu akan muncul dari dirinya. Nah, ini jadi PR kita, bagaimana supaya anak-anak ini paham, anak-anak ini muncul sendiri nih motivasi disiplinnya dari dalam dirinya, atau muncul sendiri nih nilai-nilai kebajikannya begitu. Ada pun nilai kebajikan yang ingin dicapai ini yang memang sedang dan akan terus kita gaungkan, yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja teman-teman? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermandiri, bernarsis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Sampai terakhir adalah kreatif. Oke, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Dan ini kebajikan universalnya intinya adalah kebaikan-kebaikan ini, jadi mengarahnya ke profil pelajar Pancasila tadi ya teman-teman. Ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, prinsip integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran dan kesabaran. Lalu bagaimana dalam kebajikan ini bisa muncul secara natural pada diri siswa? Bagaimana ya teacher ya? Berikutnya adalah kata kunci yang kedua berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke, teman-teman, coba kita tanya ke diri kita sendiri. Kita melakukan self assessment gitu ya. Kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana sih kita berperilaku? Terus mengapa ya kita melakukan sesuatu? Apakah yang kita lakukan sesuatu itu karena ada sebuah dorongan? Pasti teman-teman ada alasan tidak ketika melakukan sesuatu hal. Contoh, ketika melihat sampah deh, ini pasti anak-anak pun sama gitu ya. Ketika kita melihat sampah di kelas, kira-kira apa yang perilaku yang akan teacher lakukan? Oke, mengambilnya dan dibuang ke kotak sampah. Nah itu pasti teacher ada alasan ya, teacher ambil mengambil sampah itu dan membuangnya ke kotak sampah. Nah, sama halnya ke anak-anak nih. Gimana ya anak-anak itu, gimana cara kita memotivasi anak-anak nih supaya misalnya tadi tertib, nice gitu ya. Apa alasannya? Nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini berdasarkan penelitian. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yaitu motivasi eksternal. Artinya ada sesuatu hal yang terjadi nih di luar dari diri dia, hingga akhirnya dia melakukan hal tersebut gitu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi dari eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah ini adalah jenis motivasi internal, betul-betul berdasarkan pemahaman, keyakinan, dan kepercayaan dirinya. Makanya muncullah itu motivasi yang memang berasal dari dalam diri dia sendiri gitu. Dan berikutnya adalah, saya punya kasus murid. Nah ini pastinya kasus ini sering terjadi di kelas kita. Jadi ada seorang murid bernama Iva. Jadi Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri. Nah ini ada murid kita begitu ya teman-teman ya, atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, dan Iva menjawabnya gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno. Kelas makin gaduh pasti ya teman-teman ya, dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada nggak teacher kira-kira kita begitu di kelas? Alhamdulillah kita tidak begitu ya juga. Coba deh, poin yang pertama. Teman-teman, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Setuju tidak? Teacher Santi? Tidak. Alasannya? Seharusnya Pak Seno nggak gitu, memberi pengertian kepada teman-teman yang menertawakan dan memberi kesempatan kepada IFA walaupun dia nggak bisa jawab, seenggaknya teachernya membantu, Pak Seno membantu IFA untuk memberikan kayak clue untuk pertanyaan-pertanyaan dari Pak Seno itu. Alasan yang luar biasa teacher Santi, saya juga setuju dengan teacher Santi. Terima kasih. Dan yang pertanyaan kedua nih teman-teman, menurut teman-teman tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ya teman-teman ya? Boleh? Teacher Nova, hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Hukuman. Terima kasih teacher Nova. Hukuman. Lalu apa bedanya teacher? Hukuman dan konsekuensi. Nah ini dia. Apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Ada dua tabel di sini teman-teman. Yang pertama ada hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, ini kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Coba bayangkan teman-teman tadi si Iva suruh maju ke depan dia nggak bisa, terus suruh pegang hidungnya. Oke, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu dia akan teringat, terekam di memorinya itu lama. Jadi hasil dari tindakan yang diberlakukan itu dia akan meninggalkan rasa yang tidak nyaman itu lama. Tapi kalau konsekuensi itu hanya sebentar. Lalu anak membenci kedisiplinan. Nah, karena hukuman anak jadi nggak suka. Aku besok lagi masa dengan teacher sekalian. Nah, tuh itu karena kita memberikan hukuman kepada si anak. Tapi kalau konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Loh, aku nggak bisa, bukan dia bahkan akan menyalahkan dirinya sendiri gitu ya, karena sering dihukum nggak bisa gitu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, nah itu adalah beberapa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, lalu bagaimana ya kita menanamkan sebuah caranya gimana untuk menanamkan budaya positif atau disiplin positifnya itu bagaimana? Karena kita menertibkan anak-anak itu tidak harus melulu menggunakan hukuman. Bahkan kalau bisa jauh-jauh dari hukuman gitu. Tapi di sekitar kita pun, bahkan maksudnya bukan di sekolah kita ya, karena ada beberapa juga yang kita mungkin sering melihat di TV gitu kan, di sosial media itu melihat kita masih ada juga yang memberikan hukuman. Lalu bagaimana kita menanamkan disiplin positif ini kepada peserta didik kita? Yang pertama ada restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini restitusi ini menciptakan kondisi supaya anak itu bisa memperbaiki apa yang salah dari dirinya ya. Kenapa aku begini? Tadi aku salahnya kenapa? Jadi mereka mencari solusinya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh teacher ini. Berikutnya restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi ini kita memecahkan masalah bersama-sama. Jadi bukan teacher yang memberikan solusi, tapi anak-anak yang berusaha untuk
apa ya solusinya gitu. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah gitu. Artinya ketika anak berbuat salah, gimana caranya melalui restitusi ini anak-anak nggak yang merasa terhakimi, aduh aku salah, aku takut ketemu teacher. Nah itu kan bahaya ya teman-teman ya, malah dia nggak ketemu solusinya. Jadi kita teacher. Oke, nah saja dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teacher ini. Silakan teacher. Terima kasih Teacher Ma. Oke, Bapak Ibu, gimana? Tadi sudah dapat pencerahan sedikit dari Teacher Ma bagian awal tentang bagaimana proses disiplin positif, budaya positif di sekolah kita. Kalau saya sebelum mulai mungkin saya cek dulu konsentrasi Bapak Ibu. Oke? Ini yang kok sering Bapak Ibu lakukan. Kalau saya bilang hai, tapi ini pakai gerakan ya, jadi kalau saya bilang hai, you can just say with your hand, oke? Ya, kalau saya bilang hello, you can do. Okay. Yes, okay. Are you ready? Ready? Biar nggak ngantuk ya, Jer. Oke, ya, kita mulai. Hello, hello. Hi, hi. Hello, hi. Hello, hi. Hi, hi, hello. Hello, hi. Hai, hello. Oke, thank you. Berarti masih tepuk tangan dong, masih fokus ya. Berbicara tentang bagaimana teori motivasi, hukuman, dan restitusi seperti apa. Kali ini saya akan coba bahas tentang keyakinan kelas. Ini sepertinya mungkin sering didengar gitu, atau beda-beda tipis dengan apa yang sudah kita lakukan. Oke, silakan mulai dicoba. Lanjut. Nah, kenapa tidak peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Mungkin Bapak Ibu itu sedikit harus kita refresh dulu. Mungkin apa sih peraturan? Ada yang mau kasih dulu? Peraturan. Bapak Ibu pasti di kelasnya sudah pernah sering dan pasti punya peraturan kan untuk anak-anak dalam berkegiatan. Boleh disebutkan kira-kira peraturannya apa aja sih Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu berikan atau terapkan di kelas Bapak Ibu? Siapa yang mau boleh? Peraturan yang Bapak Ibu sudah coba terapkan. Mungkin di Cerdesa bisa bantu saya. Peraturan yang ada di kelas di Cerdesa kira-kira apa sih? Oke, terima kasih ini. Kalau peraturan itu sesuatu yang sudah ada dan harus dilakukan oleh peserta yang ada di kelas. Oke. Kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu kegiatan yang diyakini oleh anak-anak sendiri dan disepakati oleh guru dan anak-anak yang ada di dalam kelas. Kalau contoh peraturan yang ada di kelas di Cerdesa, salah satu atau salah dua boleh deh. Peraturannya misalnya meletakkan tempat bekal dan botol minum pada posisinya atau tempat yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya meletakkan tas di tempatnya, membuang sampah di tempatnya. Ya, baik. Terima kasih di Cerdesa. Oke, ya mungkin tadi di Cerdesa sudah sedikit menggambarkan apa bedanya peraturan dan mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat peraturan yang dibuat pasti mengikat untuk anak-anak. Mungkin ada beberapa di kelasnya mungkin punya peraturan tidak boleh lari-lari ya Kak di kelas, tidak boleh ngobrol ya saat teacher lagi menerangkan gitu. Itu contoh mungkin banyak lagi peraturan yang Bapak Ibu sudah coba terapkan di kelasnya. Nah, keyakinan ini memberikan kita gambaran sebenarnya kenapa sih kita harus memiliki peraturan. Nah, kalau di sini kita ditanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa sih? Kenapa teacher punya harus diberikan aturan untuk pakai helm? Oh, biar safety katanya ya, salah satunya biar safety. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika kita sedang pandemi kemarin? Itu pasti ada alasannya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga pasti ada alasannya. Karena mungkin dari pelajaran kita semua ya dalam proses berkegiatan. Nah, untuk menumbuh motivasi intrinsi, kembali ke nilai keyakinan itu akan lebih menggerakkan kita
peraturan yang ada. Kalau saya boleh sedikit memberikan gambaran Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat, kita akan lihat ranahnya yang biasa kita buat. Yang pertama peraturan kelas, pasti setiap kelas ada, betul ya Bapak Ibu. Nah dari peraturan kelas ini kita kembangkan menjadi keyakinan kelas lebih luas lagi, yang ada itu di warna hijau. Dia menyelimuti seluruh lapisan lain. Setelah peraturan kelas ada keyakinan kelas. Kemudian dilindungi lagi, dibuat skema baru. Ternyata dengan adanya peraturan kelas, keyakinan kelas, maka akan muncul lingkungan positif di kelas Bapak Ibu semua. Nah, dari lingkungan positif ini, maka akan hadirlah yang namanya budaya positif. Ini keterkaitannya kenapa peraturan kelas atau keyakinan kelas itu harus ada dalam kelas kita. Namun, kalau saya sedikit boleh menceritakan dari pelatihan yang kami dapat, Bapak Ibu, untuk membuat peraturan kelas, biasanya Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin ada yang masih bilang tidak boleh ngobrol, tidak boleh lari-lari, terus tidak boleh atau jangan berantem di kelas. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, konten bahasa yang kita pakai, kalau kita menggunakan kata tidak, jangan, apakah itu sudah cukup bisa memberikan efek positif kepada anak-anak? Kira-kira penggunaan kata tidak boleh lari ya Kak, jangan berantem ya Kak, apakah dampaknya lebih positif atau lebih negatif? Lebih negatif. Nah, dalam proses membuat keyakinan kelas ada beberapa tahapan teacher yang kita lakukan. Kalau saya contohkan sedikit gini. Saya perbukan dulu sama anak-anak. Kakak itu kalau punya kelasnya kayak apa sih? Kelas impiannya kakak itu apa? Itu tahapan yang saya buat ya teacher. Kalau bisa saya berbagi sedikit. Kemudian dari misalnya, teacher aku mau kelasnya tertib, teacher aku mau kelasnya bersih, teacher aku mau kelasnya itu semua bahagia, teacher aku itu semua pengen itu kelasnya itu pintar ngaji. Itu hayalan mereka, boleh kita tampung semua impian mereka. Nah dari impian mereka itu kita tanya sama mereka, kakak punya impian yang kelasnya, kemudian untuk mewujudkan impian kakak, apa sih yang harus kakak lakuin? Mulai dari mereka jawab, oh iya teacher, kita harus tertib ya, harus dengerin teacher ya, terus gak boleh lari-lari ya teacher. Muncullah yang namanya peraturan kelas. Betul ya Bapak Ibu? Dari impian mereka, terus cara mereka mencari solusi, keluarlah peraturan kelas. Ya gak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ada kos kaki yang ketinggalan atau barang yang ketinggalan gitu. Nah Bapak Ibu, dari peraturan yang kita buat, kita rubah kalau memang redaksionalnya atau kata-katanya masih berefek negatif, rubahlah menjadi yang lebih positif. Misal, tidak boleh lari, bisa kita ganti, silakan berjalan. Atau tidak boleh berantem di kelas, silakan sayangi teman. Tidak boleh buang sampah sembarangan, silakan boleh buang sampah di tempatnya. Nah, hal-hal seperti itu kita rubah menjadi lebih positif karena itu berdampak ternyata secara psikologis dalam anak-anak dalam kesehariannya. Nah, setelah dari itu rubah peraturan yang mungkin redaksionalnya dari kata-kata yang masih negatif berubah menjadi yang positif. Nah, dari situ mulai kita tarik secara garis besar. Nah, kira-kira dari peraturan-peraturan positif ini mana sih yang nampak dan tidak nampak? Mana yang sedang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Nah dari situ mulai kita tarik nilai kebajikan yang dapat kita tarik dari kata-kata positif yang berupa peraturan tadi. Mulai dari misalnya, kalau kakak besok datangnya bisa lebih cepat ya, kakak lebih on time datang ke sekolah. Mungkin itu lebih masuk ke dalam nilai kebajikannya, disiplin, tanggung jawab. Nah itu bisa dari nilai kebajikan itu kita tarik menjadi poin dari keyakinan kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu garis besarnya. Jadi dibuat dulu impian kelas yang mau apa, solusi dari anak-anaknya mau ngapain, terus dibuat peraturan kelas, lalu diimbas menjadi peraturan yang lebih positif, lalu ditarik lagi menjadi sesuatu yang nampak dan tidak nampak, kemudian baru dirubah menjadi beberapa nilai kebajikan
yang kemungkinan nilai kebajikan itu yang akan diyakini oleh anak-anak menjadi keyakinan kelasnya. Jadi begitu untuk proses pembuatan keyakinan kelasnya. Karena dari keyakinan kelas ini, yakinlah Bapak Ibu pasti bisa membuat lingkungan positif pada pembelajaran Bapak Ibu. Silakan bisa lanjut. Nah, oke. Nah, dari sini juga kita akan membahas tentang tadi keyakinan kelas. Sekarang kita akan ngomongin namanya kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia pasti kita punya kebutuhan. Bapak Ibu juga pasti punya kebutuhan secara individu maupun secara sosialnya. Lalu ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini nanti Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana menempatkan diri posisi sebagai pendidik dalam menghadapi anak-anak. Nanti Bapak Ibu akan mengenalkan itu. Lalu ada segitiga restitusi. Ini adalah solusi bagaimana kita memberikan jalan keluar bagi anak-anak memecahkan masalahnya secara mandiri agar anak-anak bisa lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti punya ini. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti ya, sebagai individu kita pasti akan punya kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Dan ini 5 kebutuhan dasar ini jangan lupa dimiliki juga dengan siswa kita, karena mereka juga bagian daripada manusia. Jadi kadang-kadang kita lupa anak-anak itu butuh kesenangan dalam belajarnya. Anak-anak itu butuh kebebasan dalam belajarnya. Anak-anak itu butuh penguasaan dalam belajarnya. Dan mereka juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam proses kita selanjutnya. Oke, ini tadi yang kita sebutkan ya, Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini kita upayakan kita penuhi sebagai pendidik untuk anak didik kita. Karena balik lagi mereka adalah manusia seperti kita. Oke, ini bertahan hidup Bapak Ibu. Salah satunya tadi adalah kebutuhan bersifat psikologis. Misalnya, ya anak-anak pasti butuh kalau di sekolah, kalau kita pendidik, ya memberikan lingkungan yang baik, lingkungan kelas yang baik, rasa aman. Oke, lanjut bicara. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini hubungannya dengan sesama ya, baik dengan guru maupun dengan siswanya, antar siswanya. Mereka butuh koneksi sosial dan mereka juga harus bisa tetap terhubung dengan banyak orang. Oke. Lalu ini penguasaan. Biasanya kalau penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu sehingga menjadi kompeten, terampil dan diakui. Contohnya, pasti anak didik kita punya kebutuhan dasar bagaimana mereka menguasai apa yang dipelajarinya. Itu salah satu bagiannya. Jadi mereka mau nggak mau kan tetap ada kebutuhan untuk aku bisa ini, aku bisa itu. Nah, itu yang harus coba kita penuhi sebagai seorang pendidik. Kemudian kebebasan akan pilihan. Ini juga berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan seperti kebebasan. Ya, misalnya mereka mau memilih dan senangnya belajarnya seperti apa. Nah, itu juga perlu dikomunikasikan oleh kita, Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan bermain dan tertawa. Mungkin sebagian dari anak didik kita bukan anak-anak yang mungkin dominannya belajarnya senangnya di dalam kelas. Mungkin mereka butuh sesekali diajak keluar, butuh buat untuk lebih aktif dalam pembelajarannya. Itu bagian dari kesenangan dalam proses belajar mereka. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Jadi semoga kelima yang ada di sini akan kita bahas dan analisa satu-satu, Bapak Ibu. Di sini ada posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, lalu ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau dan manajer. Nah, itu adalah posisi kontrol yang kita miliki sebagai seorang guru di sekolah. Nah, ini ada 2 kasus Bapak Ibu. Nanti saya bacakan sedikit ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita telah kira-kira
penempatan mereka ini pada posisi kontrol apa sih? Tadi yang 5 tadi ya Bapak Ibu ya. Ada apa aja Bapak Ibu? Kalau masih ingat tadi apa tadi? Posisi kontrolnya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kita tebak dan kasusnya kita lihat. Yang pertama, Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatunya. Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apa sih Kak peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Katanya. Terus Sabrina jawab, kalau dia sudah mengetahui sepatunya harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, dia tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatu kamu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai perannya. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Menurut teacher, dari kisah yang saya bacakan ini, kira-kira posisi kontrol apa saja yang Pak Lukman lakukan pada Sabrina? Sebagai penghukum. Sebagai alasannya kenapa? Karena lebih membuat siswa itu merasa bersalah dengan ia menyakiti hatinya, merasa malu, seperti itu. Jadi itu lebih ke hukuman. Makasih. Oke, kita keep dulu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan lebih tahu seperti apa analisisnya nanti setelah kita bahas kasus ini. Ada yang penghukum. Masih ada 4 lagi, mungkin ada yang berbeda selain penghukum. Ada yang teman, pemantau, manajer. Ada yang membuat rasa bersalah. Kira-kira adakah lagi yang lain, Bapak Ibu? Israel tadi penghukum. Ada yang lain? Oke, kita pegang berarti ya Kak Israel ya, penghukum dulu ya dari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi yang kedua nih, kasus yang kedua. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Lalu dia menegur, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan pemakaian spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa kerjakan? Kata Abu Dani. Fajar kembali ke tempat duduknya. Hal seperti itu sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Bu Dani menjawab lagi, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya diam membisu. Menurut Bapak Ibu, pilihannya temankah, membuat rasa bersalahkah, penghukumkah, pemantaukah, atau manajerkah? Untuk kasus yang kedua, Teacher Sri kayaknya serius. Ini menurut Teacher Sri kasus yang kedua Bu Dani sama Fajar. Manajer. Oke. Alasannya? Alasannya gurunya harus ngatur. Oh, gurunya harus ngatur. Oke, terima kasih Teacher Sri. Ya, jadi tadi ada jawaban untuk kasus pertama adalah penghukum, yang kedua manajer kasusnya. Oke, kita lanjut
Bapak Ibu akan lihat lebih detail apa bedanya kalau kita sebagai teman, sebagai penghukum, pemantau, atau sebagai manajer, dan apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu bisa lihat, oke, ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Ciri-cirinya lebih banyak seperti ini Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tadi ada di kasus 1 atau di kasus 2 kira-kira? 1. Kasus 2 apa ya? Ada 2. Bisa fisik, bisa verbal. Wajar kan dia Bapak Ibu sama Bu Dani? Apa dia baik-baik saja? Menurut Bapak Ibu? Menurut Ibu Mira? Fajar diminta untuk maju ke depan, kerjakan ngajar, persilakan maju ke depan, kerjakan halaman nomor 3. Jadi disuruh begitu, Fajar maju ke depan, kerjanya dia. Itu menurut saya sih itu perlawanan verbal ya, dengan omongan, ayo segera maju ke depan, kerjakan nomor 3. Ya, saya juga setuju dengan itu. Jadi sebenarnya di kasus dua-duanya itu ada unsur posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kita lihat, menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, menghadik dan menunjuk. Contoh, kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya, awas ya. Kemudian ternyata kalau dalam penghukum ini berdampak murid memiliki penilaian diri yang buruk dan merasa tidak berharga. Murid akan genam dan memberontak. Nah, itu terjadi pada kasus yang pertama dan kedua. Benar ya Bapak Ibu? Kalau yang tadi yang Sabrina udah jelas-jelas dia malu, kata dia gak mau keluar di dalam kelas aja deh saya, gitu. Karena saya gak pakai sepatu, gitu. Dan itu memang yang dilakukan sama Pak Nurman dan Bu Dani. Itu memang ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, lanjut bicara. Pembuat merasa bersalah. Guru biasanya akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan agar orang merasa tidak nyaman dan bersalah. Nada suaranya memelas, lembut, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Contoh, kenapa sih kak, kamu seneng banget kecewain ibu, padahal ibu udah capek-capek ngajarin kamu. Ada di kasus mana tadi Bapak Ibu? Nomor 2, benar ya? Budayanya ngomong sama Fajar. Jan, kamu ini gak kasihan sama saya udah capek-capek ngajarin kamu. Suaranya intonasinya lembut Bu, tapi dalam gitu buat dia. Fajarnya yang gitu rasanya. Dan ternyata itu yang dilakukan Bu Dani ke Fajar, membuat rasa bersalah gitu. Kemudian teman. Guru berupaya mengontrol dengan melakukan persuasif dengan posisi teman, biasanya menggunakan kalimat humor. Dampak positifnya, hubungan baik terjalin pastinya antara teacher dengan muridnya. Negatifnya tapi ada teacher, murid jadi sembarangan, tidak menghargai guru, dan murid sangat bergantung sekali kepada gurunya. Oke, kayak gini contohnya aja. Oke, ya sudah lah Kak, gak apa-apa. Udah duduk-duduk, nanti biar teacher aja yang buat atau teacher aja yang bantuin. Nah itu teacher memposisikan teacher sebagai temannya. Tapi ternyata itu ada dampak negatifnya teacher. Kalau kita memposisikan sebagai teman, oke, anak itu mungkin nyaman sama kita, tapi lama-lama dia akan tergantungan nggak sama kita. Udah tenang aja, teacher mama maafin, benar gak Jar? Udah tenang aja, nggak apa-apa. Teacher mama baik, cuma kita pasti gak bakal marah. Ternyata itu ada dampak negatifnya kalau kita berperan hanya sebagai teman. Oke, lanjut teacher. Ini 3 ya teacher. Yang keempat, posisi kontrol yang sebagai manajer. Oke. Ini yang manajer adalah tugas seorang manajer bukan mengatur, tapi memimpin. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang itu sendiri. Kemudian guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah dan berfokus pada murid. Jadi teacher sebenarnya yang paling penting yang harus kita punya sebagai posisi kontrol yang terbaik adalah ini, sebagai manajer. Dengan menjadi manajer, teacher sudah bisa berteman menjadi teman, bisa juga sebagai pemantau, tapi tidak sebagai penghukum, karena balik lagi tadi sudah ada versi hukuman memang sangat negatif untuk dampaknya ya.
ini adalah poin posisi kontrol terbaik yang harus kita lakukan sebagai manajer. Bukan ngatur-ngatur aja teacher, ngaturnya iya, ngatur desainnya, bukan ngatur perilakunya. Lebih lagi kalau manajer di sini, teacher lebih pada memposisikan bagaimana si murid harus tanggung jawab dengan perilakunya secara mandiri. Jadi dari situ mereka akan menemukan solusi kalau punya masalah. Nggak dikit-dikit gitu. Itu yang paling harus kita utamakan sebagai manajer. Ya Bapak Ibu. Nah ini tadi yang kelewat pemantau. Nah kalau pemantau, Bapak Ibu bisa lihat di cek yang Pak Lukman. Kasus Pak Lukman. Pak Lukman tadi benar-benar strict nggak dengan peraturannya? Dia bilang, kamu nggak sesuai dengan peraturan. Harusnya apa? Pakai sepatu warna hitam. Harusnya kamu pakai sepatu warna hitam. Kalau nggak, kamu nggak usah nggak usah pakai sepatu di sekolah dan sebagainya. Sebenarnya ada sisi di mana Pak Lukman bertindak sebagai pemantau. Kalau pemantau ini terlalu konsisten dengan peraturan. Kalau kita bilangnya saklek gitu loh, jadi dikit-dikit nggak bisa, aturannya kan gini, nggak bisa. Jadi nggak ada fleksibilitas dalam proses penerapannya. Jadi kalau katanya A peraturannya, kudu A gitu. Nggak bisa dia tolonglah, kata Sabrina sambil mohon kan, tolonglah Pak, rumah saya jauh, saya juga lupa tadi buru-buru. Sebenarnya kan kalau kita bertindak sebagai manajer, mungkin kita akan berpikir, oh ya sudah, jadi terus apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu? Harusnya kan begitu, bukannya gagah, aduh kamu nggak bisa, udah kamu gak usah pakai sepatu, kamu silakan tinggal di kelas dan sebagainya. Itu adalah bagian terlalu konsisten dengan peraturan. Nah, kalau tadi 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan dan yang paling baik yang kita sarankan adalah Bapak Ibu semua bertindak sebagai manajer. Karena di situ Bapak Ibu bisa jadi teman, jadi bisa pemantau. Ya, kalau untuk yang menghukum dan rasa bersalah, saya rasa semoga itu tidak kita lakukan karena itu akan berdampak negatif buat anak didik kita. Tapi yang poin kalau yang paling sangat penting kita lakukan adalah sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan masuk ke namanya segitiga restitusi. Tadi Teacher Malak sudah sedikit menjelaskan bagaimana cara kita memahami disiplin positif dalam kelas kita atau anak didik kita di sekolah, gitu ya. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua, itu dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi teacher, sebenarnya segitiga restitusi ini bisa juga Bapak Ibu kasih share ke orang tua dalam menyelesaikan permasalahan anaknya. Akhirnya sang guru mencoba memberikan pemahaman, kemudian dipanggil, gitu, kemudian diajak diskusi bersama, dialog bersama. Nah ini bentuknya adalah segitiga restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu juga sering pasti lakukan, kalau saya yakin deh. Kalau ada anaknya lagi berantem, tiba-tiba pastinya kita ajak ngobrol ya dua-duanya gitu ya. Dan ini Ibu bisa coba terangkan ke dalam mereka. Jadi 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu di sini prosesnya adalah bagaimana kita tidak menggurui mereka, tidak menghakimi mereka, tapi lebih pada bagaimana merubah identitas murid kita yang mungkin tadinya melakukan sesuatu yang gagal jadi lebih sukses, jadi identitas yang sukses. Jadi nggak kita cuma bisa yang kritik, kakak tadi ngapain, kan salah, itu nggak boleh kayak gitu, nggak gitu. Tapi lebih bagaimana kita memposisikan, oh kak coba misalnya kakak pikir apa yang kakak lakukan itu wajar nggak sih? Ya, bisa tahu manusia itu pasti punya salahnya, manusia itu nggak sempurna, gitu ya kak ya. Tapi kita yakin deh kita bisa memperbaiki masalah itu. Itu adalah bagian dari teacher melakukan yang namanya menstabilkan identitas teacher. Udah pernah melakukannya teacher? Ya, kalau saya yakin teacher-teacher semua sudah melakukannya. Mungkin kalau saya sama teacher Malak itu setelah mendapatkan konsep ini lebih pada oh ternyata itu yang kita lakuin, namanya menstabilkan identitas kalau segitiga restitusi. Nah, nanti selanjutnya akan ada tahapan selanjutnya. Yang kedua itu validasi kesalahan dalam menstabilkan identitas. Jadi lebih menenangkan situasinya kepada anak kalau kita sedang melakukan proses klarifikasi kepada murid kita yang sedang melakukan kesalahan. Nah ini validasi tindakan salah untuk yang selanjutnya. Di mana di sini
kita sebagai guru harus mulai bergeser pemikirannya, tidak memberikan respon cepat, tapi kita lebih proaktif dalam melihat masalahnya. Mungkin saja teacher bisa bertanya dengan mereka kalau mereka sedang melakukan proses ini, maka teacher, kamu pasti punya alasan kenapa tadi pukul temannya. Terus kamu melakukannya karena kamu merasa benar ya, gitu. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu yang mungkin lebih baik lagi untuk bisa berteman dengan teman kamu. Jadi lebih pada bagaimana kita melihat tindakan yang salah itu menjadi sesuatu yang mungkin lebih positif dan tidak menghakimi mereka lagi. Itu lebih ke validasi tindakan yang salah. Nah ini bagian yang terakhir, teacher. Ini itu menanyakan keyakinan. Nah jadi setelah perilaku yang tadi yang salah itu sudah kita validasi, kemudian anak-anak sudah punya identitas suksesnya stabil, maka kemudian kita akan mengaitkan keyakinan dengan tindakan dia yang tadi yang dia lakukan mungkin yang salah. Nah mungkin sebagai guru kita bisa lebih memberikan, Kak, kalau di kelas itu kita punya keyakinan apa, terus kalau kakak pengen jadi orang itu orang yang seperti apa sih gitu, jadi orang baik teacher, gimana caranya, apa yang harus kakak lakukan gitu. Dan itu yang menjadi apa ya, solusi bagi masalah dia dalam memecahkan masalahnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita rasa diskusi kita untuk hari ini kita cukupkan di sini. Sekali lagi terima kasih. Kami di sini sekali lagi saya tidak merasa saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi yang pasti dari apa yang kami dapat dari pelatihan calon guru penggerak ini, saya dan Teacher Nurmala mungkin bisa memberikan hal positif kepada Bapak Ibu. Ini yang bisa membantu Bapak Ibu dalam proses perkembangan kita, dalam rasa mengakomodasi kebutuhan murid kita, khususnya dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila yang bisa membangun kelas-kelas kita dengan budaya positif yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua, dan semoga bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teacher Nurmala Dewi dan Teacher Swatini sebagai narasumber dengan pemberian materi diseminasi guru budaya positif. Demikian kegiatan hari ini. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah dalam ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.